Instagram Reels, sebuah produk yang katanya akan menyaingi video-video TikTok, tapi nyatanya mengalami sebuah insiden yang cukup fatal di sekitaran baru-baru inilah, tanggal 25 sampai 27 something Februari. Yang dimana kalau kalian di tanggal segitu tuh lagi kayak hobi-hobinya doom scrolling Instagram gitu. Kalau kalian scrolling Reels, kalian pasti akan menemukan sebuah video-video yang what is this? Ini video apa? Kok keluar? Kok gue bisa lihat? Video-video yang cukup gore, berbahaya, dan kayak kalian langsung berasa ini kok bisa muncul dan kenapa bisa begini. Karena kalian pede sama algoritma kalian gitu. Karena kayak nggak mungkin deh algoritma gue keluar kayak gini. Kok bisa keluar kayak gini? Kok bisa kayak begitu? Kok aneh banget. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan apakah itu benar ada error di Instagram atau emang algoritma yang berubah? Atau emang Zuck being Zuck aja? Jadi kalau kalian sempat scrolling Instagram beberapa minggu lalu di tanggal 25-an, itu kalian mungkin menemukan sebuah gambar-gambar atau video-video yang kurang masuk akal untuk tiba-tiba video tersebut ada di Reels Instagram. Yes, video-video yang kalian akan saksikan adalah video-video yang berisikan kekejaman, graphic violence, bahkan jatuhnya gore. Gua nggak nemuin itu. Bukan mau sombong, tapi gue bisa banggain hal ini. Gua tidak doom scrolling orangnya. Gue jarang sekali doom scrolling. Kegiatan doom scrolling gue itu hanya terjadi ketika gue lagi di transportasi umum, lagi keluar-keluar, atau lagi nunggu orang. Jadi kalau gue di kamar nih ya, di kos-kosan, gue nggak main handphone dan begini. Nggak. Jarang sekali. Gue depan PC, gue doom scrollingnya di PC, nggak canda-canda. Gue lebih baik main game, main KCD 2, main Monster Hunter, main Elden Ring. Oh ya, by the way, buat yang belum tahu doom scrolling itu ya kayak ini, lu nge-scrolling ya udah terus-terusannya kena kutukan lu terus gitu, nggak berhenti-berhenti, tahu-tahu 3 jam, 4 jam, dan itu nggak sehat loh. Beneran, itu sangat nggak sehat buat kehidupan lu bermanusia dan psikologi lu. Nah, gue berusaha untuk menghindari hal tersebut ya, walaupun gue sosial media strategis, tapi ya makanya gue mungkin banyak yang nggak tahu gitu, kayak lagi ada tren apa, lagi tren ada ya bedia bedu kan, gue aja ketinggalan tuh, baru tahu dari orang-orang ngomong di live streaming. Dan bahkan gore-gore ini itu juga gue taunya dari live streaming. Terus gue tanya teman-teman gue, dan beberapa teman gue bilang menjelaskan video-videonya itu adalah kayak ada gambar mayit ya, ada yang kerasan, pembulian, tusuk-tusukan, dor-dor gitu, kayak live leak. Ini bocil zaman sekarang tahu live leak ya? Jangan buka live leak. Seriusan jangan, gak boleh kalian. Yang intinya adalah konten-konten disturbing image atau gambar-gambar yang tidak layak, tidak pantas, dan tidak siap untuk diterima sama banyak orang, dan itu terjadi pada saat doom scrolling. Beberapa orang yang komplain ke live streaming gue pada saat itu, gue pikir tuh kayak ada algoritma berubah atau apa, jadi gue positive thinking dulu gitu lah ke Instagram, karena itu adalah hal yang sudah seharusnya menjadi filter yang paling nyala di setiap platform. Alias gini, kayak berbagai macam platform, Instagram, YouTube, dan lain-lain, itu harusnya udah punya kayak semacam sistem yang dimana lo nggak bisa upload konten yang terang-terangan konten itu. Kasar ya, pasti lo susah nemu kan, kayak bukip-bukip di YouTube gitu loh. Ada, cuman kayak susah gitu. Karena udah ada kayak semacam AI atau apa gitu yang kayak berusaha untuk ngalangin itu. Atau real human lah, orang-orang yang emang ngecek dulu nih lo upload apaan sih gitu. Makanya kalau di YouTube ada processing gitu. Jadi dilihat nih apaan sih. Nah, itu yang biasanya ngecek orang atau enggak AI, atau AI dulu terus orang. Ya berbagai macam sistem lah, intinya ada filterisasi tuh, jangan sampai yang diupload ini setidaknya bukan gambar yang berbahaya. Atau dari mana no? Karena temen gue, salah satu temen gue itu kerja untuk perusahaan yang kayak gitu. Dia tuh tiap hari ya ngeliatin orang-orang tuh ngupload apa sih, berbahaya apa enggak, dan lain-lain. Yes, itu ada real human review. Dan kata dia ada aja orang yang ngupload kejadian inilah, kejadian itulah, dan lain-lain lah, kelindes lah, apa, kebececer lah itunya. Parah banget, dan harusnya nggak boleh keluar di sosial media. Tapi ternyata kemarin di Instagram bocor tuh. Kayaknya filternya lepas atau gimana dan lain-lainnya. Sehingga gambar-gambar kayak gitu jebol, bocor, dan kalian harus merasakan experience ngelihat hal-hal yang menjijikan tersebut, dan plus bingung gitu. Beberapa teman gue sampai nanya ke gue gitu di WA gitu, ini Instagram gue kehack atau apa gitu, ada yang mainin kah, kok tiba-tiba gambarnya kayak gini. Ntar gue jelasin tuh maksudnya apa, ini berurusan sama algoritma. Tapi bagaimana gue tahu kalau itu beneran error, bukan algoritma, bukan kayak orang upload biasa dan muncul aja di page. Karena Instagramnya sendiri yang bilang, Metanya sendiri yang minta maaf. Meta says it fixed error after Instagram users report a flood of graphic and violent content. Dalam berita intinya si Facebook bilang, Meta bilang, Instagram bilang bahwa ya itu kesalahan mereka. Intinya ada error yang membuat beberapa orang itu bisa ngeliat gambar-gambar yang nggak harusnya direkomendasiin sama Instagram Reels dan lain-lain. Dan ini berarti terjadi nggak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan tenang, itu bukan algoritma kalian, itu kesalahan dari Instagram itu sendiri. Kenapa sih maksudnya algoritma atau apa? Ini buat yang belum tahu, apa yang kita tonton itu di handphone kita, itu lu pernah penasaran nggak sih kayak kenapa yang muncul video itu? Kenapa nggak video tentang Polandia gitu, atau tentang masalah politik dan bahan bakar di Honduras gitu kan? Kenapa yang keluar malah
komedi ngakak kocak, atau misalnya kalian suka bola terus MU tuh lagi kacau balau ya kan, atau Arsenal gitu, atau akhirnya Liverpool gitu kan. Nah, kenapa yang keluar itu? Nah, jadi Instagram dan berbagai macam platform algoritmanya itu kurang lebih sama. Intinya adalah berusaha untuk pada saat lu scrolling atau doom scrolling, dia tuh berusaha untuk memberikan video yang pasti lu suka. Dan Instagram tuh kayak mempelajari gitu loh, mempelajari apa yang lu suka selama ini, apa yang lu like, apa yang lu komen, apa yang lu tonton sampai habis, apa yang lu skip, sehingga pasti akan dikasih hal yang kurang lebih mirip kayak gitu yang lu suka. Kalau lu skip nggak dikasih lagi. Makanya gue suka pakai ledekan ini terus-menerus kan di mana-mana gitu, bahwa kalau misalnya ada yang bilang TikTok alay karena isinya joget-joget mulu, nah itu kayak lu ketawain aja gitu. Kalau dia mainnya baru bentar mungkin ya memang ya dia betul gitu. Tapi kalau misalnya dia udah 2 bulan dan isi masih cewek-cewek joget main TikTok, itu mesti kita curigain banget. Itu landasannya ya. Tapi ya namanya ini mesin punya orang, ya kadang-kadang juga bisa kacau kayak begini. Nah, harusnya kan kalau misalnya mesinnya baik-baik saja, lu suka bola, ya isi kontennya bola, nggak tiba-tiba orang palanya keputus, tangannya kelindes. Nah, kecurigaanku kemarin di live stream itu adalah ya mungkin kalian mulai suka sama video-video yang kayak gitu, cuman nggak sadar gitu. Kalau nggak suka harusnya nggak muncul. Ya tapi ternyata gue keliru gitu, karena itu landasannya kan yang lagi-lagi gue bilang gitu. Ya ternyata yang kemarin terjadi adalah error gitu, di luar kalkulasi, yaitu ya mesinnya rusak. Entah mesinnya rusak, entah dihack orang, entah diisengin, tapi yang pasti itu berbahaya banget sih. Dan bayangin kalau misalnya itu adalah anak-anak kalian, adik-adik kalian, ponakan-ponakan kalian lagi scrolling, terus tiba-tiba dia biasanya ngelihat apa where's Johnny, apa Baby Shark, terus tahu-tahu tiba-tiba ada kepala pecah. Bingung nggak tuh anak tuh? Kacau nggak tuh? Ya tapi sih Mark Zuckerberg udah minta maaf, tapi nggak tahu kalian maafin apa enggak. Ya semoga nggak ada yang dirugikan dengan keeroran ini. Dan itulah kenapa gitu ya, dari kapan tahu gitu. Nggak baru-baru ini, mungkin baru-baru ini pada ikutin dan ngomong gitu. Dari dulu gue bilang Instagram dan sosial media lainnya itu emang bukan buat anak kecil. 18 plus lah baru boleh punya tuh akun-akun kalau mau aman. Itu pun juga nggak jaminan. Sebenarnya udah di fix sih katanya, tapi kalau misalnya teman-teman masih ketemu hal kayak gitu dan teman-teman mau ngilangin itu, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal ke titik 3 di Reels, terus pilih not interest, dan mesti rutin kayak gitu. Karena gini, karena ada aja nih lu pada yang makainya tuh ngaco. Not interest itu kan kayak kasih tahu ke algoritma, woi jangan kasih gue kayak gini lagi, lu salah, lu kira gue orangnya suka bola, padahal enggak. Kebetulan aja kemarin konten meme-nya lucu tentang Ronaldo, tapi jangan kasih gue bola lagi ya gitu. Oh, mesin paham nih, algoritma paham nih, AI paham nih. Oh ya siap bang gitu. Terus tiba-tiba keluar lagi tuh ada misalnya Persija lawan siapa, lu tontonin sampai habis. Ya algoritma bilang, lalu suka bang, ini nonton sampai habis lagi. Ya balik lagi konten-konten bola. Ngerti gak sih lu? Jadi jangan lu pakai not interest terus udah gitu langsung kayak berasa selesai hidup lu. Lu yang melatih algoritma lu biar bagus gitu. Kalau bahasa meme sekarang brick by brick. Ya kalau lu males dan lu bilang gak suka cewek joget, sekali ada cewek joget lu not interest, tapi ada bawahnya cewek joget lagi lu liatin lagi. Gue lupa Instagram udah ada belum itu kayak reset my algorithm, reset my feed gitu loh. Kalau di TikTok udah ada. Kalau udah ada ya bisa juga pakai itu. Jadi intinya yes buat kalian semua para Instagramers ya, para doom scroller Instagram anjay. Enggak, itu bukan salah kalian. Kalian tanpa sadar suka sama hal-hal begituan kayak ternyata aku masokis gitu kan, atau aku suka gambar-gambar begini, aku edgy, pala pecah gitu kan, bececeran gitu. Enggak, itu enggak tiba-tiba inner child atau apapun istilah psikologi gaul sekarang ya, bukan psikologi yang real itu ada. Enggak, kalian emang dapetin error aja. Itu bukan kokorowa beneran gitu. Jadi ya gitu. Semoga nggak terjadi itu lagi. Dan kalau kalian ada pertanyaan mengenai sosial media dan bagaimana algoritma bekerja, atau mungkin ada hal-hal unik lagi yang error atau aneh tentang sosial media dan kalian pengen gue bahas, coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan klik tombol subscribe. Kenapa no? Ya karena bentar lagi 1 juta, kan lumayan kan, dapat gold play button, nanti bisa dipajang di mana ya? Ya enggak sih, karena 40% dari penonton gue tidak subscribe. Subscribe pak. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.